Setelah berpartisipasi turnamen Interhaik, tim voli SMA Karasuno mencoba untuk memfokuskan kembali upaya mereka, bertujuan untuk menaklukkan turnamen musim semi sebagai gantinya. Ketika mereka menerima undangan dari saingan lama SMA Nekoma, Karasuno setuju untuk mengambil bagian dalam camp pelatihan besar, bersama banyak tim voli terkenal di Tokyo dan bahkan beberapa pemain tingkat nasional. Dengan bermain bersama beberapa tim terberat di Jepang, mereka berharap tidak hanya mengasah keterampilan mereka, tetapi juga memunculkan serangan baru yang akan memperkuat mereka. Selain itu, Hinata dan Kageyama mencoba merancang senjata yang lebih kuat, yang mungkin bisa menghancurkan balok paling kuat. Menghadapi apa yang mungkin menjadi kesempatan terakhir mereka untuk meraih kemenangan sebelum para pemain senior lulus, anggota tim voli Karasuno harus belajar untuk menyelesaikan perbedaan mereka dan berlatih lebih keras dari sebelumnya jika mereka berharap untuk mengatasi lawan-lawan lama dan baru yang tangguh, termasuk musuh bebuyutan mereka, Aoba Josai, dan para pemainnya, setter kelas dunia Toru Oikawa. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Tapi ntar dulu, sebelum lanjut menonton, ada baiknya sobat memberikan dukungan kepada channel ini dengan cara like, subscribe, dan share konten yang ada di channel ini, agar channel ini semakin berkembang. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Di season kedua ini, terlihat Karasuno sudah mulai bangkit dari keterpurukan akibat kekalahan mereka. Latihan keras pun terus mereka lakukan. Hingga pada sore hari, Takeda Sensei datang untuk memberi kabar gembira bahwa mereka akan melakukan latih tanding di Tokyo dengan beberapa tim kuat yang sudah memiliki hubungan erat bertahun-tahun, termasuk di dalamnya adalah Nekoma dan Fukuradani. Keesokan harinya di sekolah, terlihat Shimizu dengan pesonanya yang sedang berkeliling di kelas 1. Ternyata ia sedang mencari anak kelas 1 yang tidak tergabung dalam klub apapun untuk menjadi manajer klub voli. Di ruang klub, Hinata dan kawan-kawan melihat majalah yang membahas tentang Ushiwaka yang masuk dalam pemain umur 19 yang mewakili Jepang dalam kejuaraan dunia. Sontak hal itu membuat mereka harus lebih berjuang keras karena untuk melaju ke nasional, mereka harus mengalahkan Ushiwaka serta Oikawa. Latihan pun terus ditingkatkan, termasuk lari untuk meningkatkan stamina. Karena terlalu bersemangat, Hinata dan Kageyama justru berlari terlalu jauh dan tersesat hingga ke dekat sekolah Shiratorizawa dan bertemu dengan Ushiwaka. Kesempatan itu pun dimanfaatkan untuk melihat sekolah sekaligus tim Shiratorizawa yang pada saat itu sedang berlatih melawan tim dari universitas. Ushiwaka yang ada di sana pun tidak mempermasalahkannya, karena baginya mereka lemah. Ia pun mengatakan bahwa Kageyama bukan setter yang bagus, tidak seperti Oikawa. Namun orang-orang di Aoba Josai lemah, sehingga tidak bisa memaksimalkan kemampuan Oikawa. Hinata pun merasa tersinggung, memperkenalkan dirinya, dan berjanji akan mengalahkan Ushiwaka. Setibanya kembali di sekolah, mereka melakukan rapat yang membahas tentang latih tanding yang dijadwalkan pada libur musim panas. Namun ada ujian sekolah yang mereka harus lewati sebelum itu. Dan jika gagal, mereka harus melakukan pelajaran tambahan di saat yang sama. Itu berarti tidak bisa ikut latih tanding. Hinata, Kageyama, Tanaka, dan Nitsunoya yang payah dalam pelajaran pun mulai panik. Namun sang kapten menyemangati mereka untuk lebih berusaha dan terus mengontrol mereka. Kageyama dan Hinata pun meminta pelajaran tambahan dengan Tsukishima. Sedangkan Nitsunoya dan Tanaka diajari oleh Eno Shita. Di sisi lain, Shimizu berhasil menemukan manajer baru, anak kelas 1 bernama Yachi, yang terlihat begitu lugu dan ketakutan dengan para anggota tim voli. Dan untuk lepas dari cengkeraman galaknya Tsukishima, Hinata dan Kageyama pun memohon pada Yachi untuk mengajari mereka. Dan untuk membantu keuangan klub, Yachi pun membantu membuat poster untuk mendapatkan sponsor dan bantuan orang lain. Beberapa hari kemudian, latih tanding di Tokyo pun dimulai. Di sini tidak terlihat Hinata dan Kageyama yang ternyata gagal dalam ujian dan harus mendapatkan pelajaran tambahan di sekolah. Namun beruntung, mereka hanya gagal dalam satu mata pelajaran.
Sehingga Tanaka bisa meminta pada kakaknya untuk mengantarkan mereka berdua ke Tokyo menyusul yang lainnya. Dengan catatan keselamatan dan kenyamanan tidak dijamin. Sementara itu, di Tokyo, latih tanding sudah berjalan dengan klub-klub hebat, di antaranya SMA Ubugawa dan senjata andalan berupa servis kuat. SMA Shinzen yang jago dalam serangan kombinasi. SMA Nekoma dengan penerimaan bola yang bagus. Dan SMA Fukurodani yang dipimpin oleh Bukuto, salah satu dari 5S terbaik nasional. Berada di antara tim-tim kuat itu, Karasuno pun sudah berkali-kali kalah dan mendapatkan hukuman. Hingga Kageyama dan Hinata tiba di saat terakhir. Lawan mereka adalah SMA Shinzen yang terkejut dan beberapa kali tidak mampu menahan serangan cepat Hinata. Untuk pertama kalinya, Karasuno pun menang dan tidak mendapatkan hukuman. Keesokan harinya, lawan tanding Karasuno adalah Nekoma, tim pintar yang tenang dalam menghadapi lawan. Dan sesuai dugaan, serangan cepat andalan Hinata tidak mampu menembus pertahanan mereka. Permainan Karasuno pun mulai kacau. Di sela pertandingan, Hinata mengatakan pada Kageyama bahwa dia akan membuka matanya saat memukul umpan cepat. Namun Kageyama terlihat marah dan mengatakan tidak akan mengumpankannya karena ia tahu Hinata tidak akan bisa memukulnya. Karasuno pun kalah dengan menyisakan perseteruan antara Hinata dan Kageyama. Latih tanding singkat ini pun selesai, dan Karasuno pulang kembali ke kotanya. Dan sesampai di sekolah, Hinata yang mencoba memukul serangan cepat dengan membuka matanya terus-menerus gagal. Hal ini pastinya memancing kemarahan Kageyama dan memperburuk hubungan mereka berdua. Pertengkaran hebat pun terjadi. Beruntung Tanaka yang lewat segera memisahkan mereka berdua. Keesokan harinya, pelatih membawa Hinata untuk menemui seseorang. Ia adalah kakek Ukai, pelatih hebat Karasuno terdahulu. Di sini, kakek Ukai juga memberi nasihat pada Hinata, bahwa siapapun setter jenius yang mengumpankan bola, dia tetaplah pemimpinnya. Di tempat lain, Kageyama pergi menemui Oikawa dan memohon untuk meminta nasihat. Di sini Oikawa juga mengatakan hal yang sama. Kageyama harus memberikan umpan yang diinginkan Hinata, karena dialah pemimpinnya. Hinata pun ditinggal sementara untuk mempelajari tempo serangan dari kakek Ukai. Sementara itu, sang pelatih pergi mencari Kageyama untuk menyampaikan apa yang ia dapat dari sang kakek. Ia memiliki saran agar Kageyama belajar memberikan umpan yang mampu berhenti di titik tertinggi pukulan Hinata. Kageyama pun menyanggupinya dan terus berlatih. Dan di tempat lain, Hinata pun berlatih keras untuk terus berkembang. Beberapa hari kemudian, waktu camp pelatihan Tokyo pun tiba. Di sini masing-masing anggota Karasuno menunjukkan hal yang selama ini mereka pelajari. Hinata dan Kageyama pun menyadari perubahan masing-masing dari mereka. Tidak hanya itu, Asahi dengan servis keras yang dilatihnya, serangan kombinasi yang terus-menerus gagal, menunjukkan betapa ingin berkembangnya mereka. Bahkan Suki yang selama ini bermain setengah hati pun mencoba mendapatkan ilmu dari pemain sekolah lain. Hinata pun turut serta dan terbentuklah latihan 3 lawan 3. Sangat banyak ilmu yang didapat Hinata di sini, termasuk rebound, yaitu dengan sengaja memukul bola ke tangan blocker untuk membangun ulang momentum. Serta block out, yaitu memukul bola ke ujung dari jari blocker agar keluar lapangan. Akhir camp pelatihan pun hampir tiba, dengan rangkuman Fukurodani sebagai tim yang paling banyak menang dan Karasuno yang 3 kali menang dan 61 kali kalah. Dan camp pelatihan pun ditutup dengan pesta barbecue, yang kemudian diakhiri dengan sama-sama bertekad untuk menjadi juara di daerah masing-masing agar bisa bertemu di kejuaraan nasional. Bahkan penyisihan kualifikasi Prefektur Miyagi pun sudah keluar, di mana 8 tim yang lolos akan bergabung dengan 8 tim lain yang sudah menunggu di babak utama turnamen pada bulan Oktober. Pertandingan pertama penyisihan pun dimulai, di mana Karasuno menghadapi SMA Ogimi Nami. Di sini, Karasuno mengeluarkan segala yang mereka kembangkan di camp pelatihan, bermain dengan tenang dan efisien, serta menutup perlawanan tim lain dengan serangan super cepat Hinata. Dan lawan mereka selanjutnya adalah SMA di mana salah satu pemainnya memiliki tinggi 2 meter, yang dengan Daichi saja terlihat kecil,
apalagi dengan Hinata yang hanya berukuran 162 cm. Pertandingan pun dimulai. Sudah pasti tim lawan sangat memanfaatkan kelebihan yang mereka miliki, tubuh tinggi yang mampu memukul bola dari atas bloker Karasuno. Poin pun berulang kali mereka dapatkan dengan strategi seperti itu. Namun semakin sering ia memukul, Daichi mulai menyadari bahwa mereka masih baru bermain voli. Sang raksasa itu hanya bisa memukul searah badannya. Karasuno pun mulai dengan mudah mampu menahan setiap pukulannya dan berbalik menyerang dengan serangan cepat. Perlawanan pemain tertinggi di turnamen ini pun disudahi oleh pemain kecil yang hanya berukuran 162 cm. Karasuno pun berhasil lolos penyisihan. Bulan Oktober pun tiba, saat pembuktian siapakah tim yang layak mewakili prefektur Miyagi pada kejuaraan nasional. Dan lawan pertama mereka adalah SMA Jogenzi yang memiliki julukan tim festival dan merupakan semifinalis Inter-High. Tim Jogenzi merupakan tim yang memiliki kemampuan individual yang bagus dan selalu bermain dengan cara bersenang-senang, maupun ketika melakukan kesalahan. Meskipun begitu, Karasuno yang memiliki penyerangan bagus tidak tinggal diam. Skor ketat pun mewarnai pertandingan kedua sekolah ini. Hingga di momen akhir set pertama, Karasuno melakukan serangan sinkronisasi dan berhasil mengambil set poin. Jogenzi yang takjub dengan serangan itu tanpa berpikir panjang langsung mencobanya, bahkan tidak peduli lawan sedang berada dalam set poin. Dan sudah dipastikan akan gagal dan memberi set pertama pada Karasuno. Serangan di set kedua pun tidak jauh berubah dari set pertama. Jogenzi masih memikirkan cara untuk menghentikan Hinata. Sang manajer pun mulai memarahi mereka karena hanya bermain-main padahal keadaan sudah terdesak. Hal itu membuat aura tim menjadi berubah dan kelihatan lebih serius. Perlahan, mereka pun mulai menyusul ketertinggalan. Dan untuk mengatasi Hinata, Jogenzi berencana tidak menggunakan bloker, melainkan hanya fokus menerima bola. Hal ini ternyata berhasil memberikan angka kepada mereka dan memutus serangan beruntun Hinata. Namun pada serangan selanjutnya, dengan tenang, Hinata malah menggunakan pukulan tipuan dan membawa Karasuno mencapai match point. Hal seperti set pertama pun terulang. Jogenzi mencoba menggunakan serangan sinkronisasi. Melihat aura yang berbahaya, pelatih Ukai pun berteriak agar pemain Karasuno bersiap. Bola pun terpukul dengan keras, namun sayangnya keluar garis lapangan. Jogenzi pun kalah dan menyisakan kekesalan karena mereka baru mulai bersemangat. Lawan selanjutnya adalah SMA Wakunan. SMA dengan tipikal yang tenang dan tidak terkejut dengan serangan cepat. Dan juga dipimpin oleh pemain bernama Takeru yang memiliki gaya bertarung seperti raksasa kecil, yaitu mengincar jari bloker dalam pertarungan. Spiker yang sangat dibenci oleh para bloker. Namun begitu, Daichi masih sangat tenang dan mengendalikan anggotanya. Namun sialnya, dalam suatu momen, terjadi benturan keras Daichi dan Tanaka. Ia pun harus dirawat. Dan sebagai pengganti sang kapten yang merupakan pilar utama tim, Enoshita pun diturunkan. Pertama kalinya bermain di pertandingan penting dan harus menggantikan sang kapten tentu saja membuatnya sangat gugup. Namun begitu, ia cepat mengambil peran, dimulai dengan menyemangati Tanaka yang seolah bersalah karena benturan tadi, serta menambah lubang di pertahanan yang ditinggalkan Daichi. Enoshita sendiri sebenarnya merupakan kapten selanjutnya Karasuno, atas persetujuan seluruh anak kelas 2. Jadi, ia harus mulai membuktikan kepantasan dirinya sekarang. Bersamaan dengan itu, seluruh pemain pun berusaha sekuat tenaga, saling mencetak angka untuk mempertahankan keunggulan. Pertandingan ini juga seolah menjadi pembuktian ketajaman masing-masing pencetak poin, yaitu Hinata dan Takeru. Hingga pada momen terakhir, Hinata mampu menyudahi perlawanan Wakunan dengan spike kuat dan cepatnya. Karasuno pun berhasil memenangkan pertandingan berat ini. Setelah pertandingan, mereka pun menemui Daichi, yang ternyata sudah menonton pertandingan mereka dari tadi. Namun ia tidak muncul karena takut menghancurkan ritme yang lain. Namun begitu, Enoshita terlihat sangat kesal pada dirinya yang hanya mampu men-spike setengah bola dan tidak banyak melakukan receive yang sempurna.
Selanjutnya, pemain Karasuno pun beristirahat sambil menyaksikan pertandingan antara Aoba Jonsai melawan Dateko. Karena ditinggal anak kelas 3, Dateko pun hanya diperkuat anak kelas 2 dan 1, serta pemain baru bernama Kagone yang merupakan setter berbadan tinggi. Namun karena belum lama bermain voli, ia masih sering melakukan kesalahan saat mengumpan. Meskipun begitu, dinding Dateko semakin kokoh sejak kehadirannya. Namun begitu, Aoba Jonsai terlihat lebih matang dalam menjalankan pertandingan. Dan singkat cerita, di akhir game, tekad Kagone yang dianggap masih lemah oleh Imaizumi dengan kekuatannya berhasil dihancurkan. Dengan ini sudah dipastikan, lawan Karasuno untuk mencapai babak final adalah Aoba Jonsai. Pertemuan kembali dua setter jenius, Oikawa dan Kageyama, yang selalu bermusuhan dengan cara kekanak-kanakan. Pertandingan pun dimulai dengan servis kuat Oikawa yang beruntungnya mengarah ke Daichi dan dapat dikembalikan dengan sempurna dan diselesaikan oleh Asahi. Pemain lain pun tak ragu menunjukkan perkembangan hasil latihan mereka seperti Tanaka dan Suki yang sangat tenang membaca arah bola. Namun yang lebih penting untuk saat ini adalah Hinata yang harus bisa mencetak poin, karena bayang-bayang kegagalan di masa lalu pasti masih menghantuinya. Benar saja, saat mencoba spike, Hinata pun langsung diblok. Namun beruntung, Suki dengan sigap langsung menyambut pantulan bola, membangun ulang momentum hingga Hinata pun mampu melakukan spike dengan sempurna. Di saat Karasuno telah memegang momentum, tiba giliran Oikawa melakukan serve yang sangat kuat, namun beruntung bola keluar lapangan. Karasuno pun mendapatkan set point. Namun, Aoba Jonsai melakukan pergantian pemain. Seorang pemain misterius yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Dan ketika mendapatkan momen, pemain itu langsung melakukan spike kuat, tidak peduli apakah umpan itu untuknya atau bukan. Namun bola tersebut malah keluar yang otomatis membuat Karasuno memenangkan set pertama. Di set kedua, serangan Aoba Jonsai mulai berpusat pada Mad Dog, sebutan untuk pemain baru tersebut. Mad Dog sendiri memiliki kekuatan dan kelenturan fisik yang bagus, sehingga posturnya melakukan spike sangat baik. Pelatih Ukai pun memutar otak dengan memasukkan Suga sebagai pinch serve, dengan rencana mengarahkan bola sulit pada Mad Dog agar ia terlambat untuk menyerang. Strategi ini pun ampuh beberapa kali meredam serangan Aoba Jonsai dan mencetak beberapa poin mengejar ketertinggalan. Namun seperti biasa, Aoba Jonsai sangat cepat mengendalikan keadaan dan segera kembali mencetak poin. Aoba Jonsai pun sudah mendekati match point. Saat inilah pelatih memasukkan Yamaguchi sebagai pinch serve. Karena mengetahui Yamaguchi yang penakut dan gugup, rekan-rekannya pun menyemangatinya. Dan hasilnya adalah pukulan mengambang sempurna yang membuat lawan bingung. Hal itu tentu saja menjadi kebahagiaan tersendiri bagi mereka yang mengetahui perjuangan Yamaguchi. Servis sempurna itu pun tidak hanya berlangsung sekali. Berulang kali hingga menyamakan kedudukan. Namun setelah itu, Aoba Jonsai pun berhasil menghentikan momentum Yamaguchi. Dan dengan beberapa serangan, mereka berhasil mengambil set kedua. Di set terakhir ini, jual beli serangan pun masih terjadi. Aoba Jonsai yang mengandalkan servis kuat Oikawa dan penyelesaian Mad Dog, serta Karasuno yang mengandalkan wing spiker Tanaka. Karakter mereka yang mirip ternyata menciptakan persaingan. Mad Dog pun seolah terprovokasi dengan Tanaka dan membuat kesalahan-kesalahan yang memberikan poin ke Karasuno. Walaupun bola mudah, namun Mad Dog seolah membuta. Ia pun langsung digantikan. Di luar lapangan, Mad Dog langsung disambut oleh kemarahan Yahaba karena dianggap merusak pertandingan para senpai yang sangat berharga karena emosinya. Namun Yahaba pun tetap memintanya untuk meminjamkan kekuatan demi kemenangan tim. Tanpa menunggu lama, Mad Dog pun dimasukkan kembali. Yang pastinya langsung menambah daya serang Aoba Jonsai dengan menciptakan poin. Namun begitu, Karasuno tetap tidak mau kalah dan terus menyerang.
Di poin-poin terakhir ini, kedua setter yang merupakan pengendali permainan pun mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Karasuno pun mencapai match point. Namun, Aoba Johnsai pastinya tidak merelakan kemenangan mereka dengan mudah. Hingga pada akhirnya, momen setup sempurna yang dilakukan Kageyama membuat Hinata mampu menciptakan spike yang mengincar ujung jari blocker dan membawa kemenangan bagi Karasuno, serta memberikan kesedihan bagi Aoba Johnsai. Selanjutnya, sudah dipastikan Karasuno akan menghadapi Shiratorizawa Rizawa di partai puncak. Dan sampai di sekolah, mereka sudah disambut oleh seisi sekolah yang memberikan dukungan dan semangat. Di TV pun mereka melihat cuplikan kemenangan. Namun yang disorot lagi-lagi hanyalah Aoba Johnsai dan Oikawa. Dan di sisi lain, Shiratorizawa Rizawa menang telak 2 set langsung. Agenda selanjutnya, mereka pun melakukan rapat membahas strategi yang akan diterapkan untuk melawan Shiratorizawa dan menghentikan Ushiwaka besok. Dalam partai di mana pemenangnya akan mewakili prefektur di kejuaraan nasional. Terima kasih kepada sobat anime yang sudah menonton konten ini sampai selesai. Dan jangan lupa, dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya ya, agar sobat bisa selalu update mengenai channel ini. Sobat juga bisa share konten yang saya buat ini ke teman-teman tongkrongan sobat. Jika ada kata atau penyebutan nama karakter anime yang salah, atau sobat juga mau merequest anime yang akan dirangkum, silahkan berkomentar di kolom komentar. Akhir kata, saya undur diri. Sampai berjumpa lagi di konten selanjutnya.